Matilda di sini. Jadi Matildanya bakal bisa buat efek sustain dan split pushnya di sini bakal ditemenin juga sih. Ada Masih yang bakal nemenin untuk Benedetta sendiri. Oke, last pick untuk Onyx ya. Mereka butuh, ini kalau Juliannya jungler, berarti mereka butuh satu mid lagi. Kalau enggak ya ada Link deh. Link atau junglernya di pick antar jungler atau midnya gitu ya? Aku Link. Aku suka banget ini gameplay Link banget. Iya, Linknya kan bisa ke. Jadi Juliannya main rotasi ya? Iya, Juliannya udah pick off dari early, Main tapi ya rotasi sama tergantung. Matilda. Kalau mereka pede ke arah Julian, yaudah Juliannya di junglerin, mereka ambil mid lane high ground. Link ya? Cecil bisa. It is better to be feared Amon. if you can. Oke, Amon jungler harusnya. Amon jungler ya. Iya kan? Amon jungler. Amon jungler ini Iya, dan harusnya. nggak ada yang stop buat Amonnya sih kalau gini. Nyarinya, ngedeteknya susah. Susah bener. Ngiketnya nggak ada. Ketika wall charge fokus ke arah backline, Amonnya bebas secara belakang. Yap. Power Amon ya, Invincible Armor. Wah. Ini tinggal gimana Amonnya biar nggak nginjak trapnya Popol Kupa sih. Aduh. Au. Nah kan, Kupanya ngomong. Wah. Saya kena trap. Oke, buat kalian semua di kolom komentar banyak banget yang bilang let's go Rebellion, turunkan Onyx dari puncak, let's go Sonic. Tapi kita tetap respect di kolom komentar dengan kata-kata positif karena ini akan menjadi saksi bukti akankah Rebellion mampu sang banteng biru menarik sang Raja Langit. Langsung saja MPL Arena, tepuk tangannya dong. Let's go to the land of God. Pembuktian di posisi dari Rebellion kalau mereka berhasil menangkan ini, kemungkinan besar mereka mengamankan secure tiket ke arah playoff bawah. Oke. Ya nggak salah sih. Mereka bisa membagikan untuk tim-tim besar juga kan Iya. buat Rebellionnya. Karena poinnya masih sama ya di standing ya. Makanya dia Bener. berkesempatan besar. Tinggal gimana Bigetron menangin 2-0 ya nantinya. Tapi kali ini dari Rebellion Zion harus berjuang dulu di game yang ketiga. Wow, bermain lebih agresif dari Wijanarko yang sudah terlihat di area map bersama dengan Swelo. Sementara masih bisa ditahan dari Purple Buff-nya, masih bisa diamankan oleh seorang Kairi. Tapi Dairon sudah terlihat cukup menderita di area bawah, digaruk-garuk sama seorang Masya dari seorang Boots. Alright, dan bahkan kita lihat kali ini para pemain dari tim Onyx Esports, mereka nampaknya yang lebih sabar. Yes, benar banget menuju ke arah bottom lane. E-Boy tarik ulur, gak punya power early. Jauh banget early damage-nya dan bahkan Onyx semua. Oh my god, ternyata bukan hanya bergantian player dan juga draft yang dimiliki dari tim Onyx membuat Allcaster Indonesia Inggris kali ini memilih terhadap Onyx Esports Fight Transfer. First blood! Solo kill dari bottom lane. Diamankan oleh seorang cewek. Oh my god, Popol yang memiliki power di early game. Ini jadi akan ketertinggal dari segi level kalau Ini di luar target ya. tim Rebellion Zion harusnya. Ya karena yang pada akhirnya golnya mungkin di sini bisa diamankan oleh dia. Ini harus hilang. Beberapa sih, masih ada Grok lah yang bisa untuk beberapa mengambil. perak ya. Betul, tapi ya sayang aja. Tapi dia tunggang di awal sih mahal banget sih kalau. Iya, dan itu dapetin satu, musim mundur dia, XP-nya bakal sedikit terkurang juga. Jadi nanti untuk kembalinya si cewek dia level 4, dia bisa cepat untuk pakai Blazing Duet-nya. Iya, dia bakal mau lebih clear cepat, bisa numbangin lagi mungkin Hais untuk yang kedua kalinya. Tapi kali ini Lihat bootsnya. Lihat bootsnya. Ini boots bisa ke Wijanarko. Lihat bootsnya, dia cari siapapun yang sekarat dan bakal dia yang nge-zoning semua para pemain dari tim Rebellion Zion. Dia dengan sabar dan bakal mencari menuju ke arah Dairon. Bukan itu pilihan utamanya membuat Kairi kali ini tersingkirkan dari adu retribution kah? Dan ternyata Boots kali ini berhasil membuat distraction. Fokus entah Turtle ke arah Boots dan tiba-tiba Kairi dengan sangat tenang mendapatkan satu poin dan dapetin satu poin kill juga atas seorang Wijanarko. Dari awal ketika aku lihat Boots turun ke arah Turtle, itu udah mencium bau-bau kejahatan. Mencium bau-bau backstep. itu dari awal kamu bisik-bisik ada putih. Aku sudah deg-degan. Karena jadi kayak kok jadi horor. Karena memang horor kan. Nih ditumbangin Iya, gak bisa. bener. Lu ngeganggu gua Turtle. Abis itu Kairinya ketika dia tahu ini Bootsnya membuat distraction, dia retry dengan tenang. Iya. Dia juga masuk dengan Endless Gun-nya tadi buat berhadapan dengan Metal Counter. Lihat Kairi langsung saja mempuk ke arah
yang ngebuat Onyx Esports mereka sekarang udah mulai pegang nih tempo permainannya di 5 menit pertama. Oke, bukan hanya itu aja. Bukan 5 menit pertama, tadi di gold lane-nya juga Iya, yang mereka kan? harusnya menang aja. Mereka udah ditumbangkan. Kairi. Kali ini Kairi masih di cover oleh seorang Boots di depan sana. Mundur ke arah belakang. Laning phase bukan pilihan utama. Balik Sampai lagi claim dia. dikeluarkan. Tapi lihat Siren kali ini harus berhati-hati. Andrew Charles masih terbuka dan bahkan langsung menghilangkan dan absorb damage. Alive or alive. Saturday. Alive or alive. Kali ini masih ditahan trigger disiplin dari seorang Siren. Aku kira dia udah gak punya Alive or alive lagi. Iya, kalau kamu udah bisa dipastikan itu tumbang. Iya makanya aku udah bilang tumbang. Ternyata mengkontrol Ivernai dari seorang Dairen. Menunggu itu dari pecahan and the shot. Tinggal pecah begitu aja. Tapi ternyata masih bisa ditahan. Dan kali di area bawahnya cewek mencoba untuk membuka seorang Swallow. Blazing Blade sudah beri pop up. Hais mau gak mau harus mundur terlebih dahulu. Janarko tapi cewek balik lagi. Dengan satu buah guiding wind dari seorang Kiboy. Namun ternyata Wijanarko tidak akan memaksakan, tidak akan overextend di area bawah, Ji. Oh, dia pakai plating. Ceweknya plating dulu. Ceweknya plating, Kairinya turtle. Jadi ini bener-bener nggak ada kerugian sama sekali dari tim Onyx. Mereka sama-sama cuan. Dan lihat kecemasan para coach dan juga kawan-kawan dari tim Rebellion Zion di base sana. Mereka cemas dengan ada turtle tim fight kali ini. Tidak ada blazing duet dan bakal dipaksa. Satu buah endless shotnya kali ini gak berhasil mendapatkan Swallow. Dan Backyard Fearless masih berani untuk mengadu satu buah retribution dan Bicep Scuba. Gak bisa menghentikan pergerakan dari seorang Kairi. Kairi masih mau lebih. Dari sana Never Night tapi malah Swallow ditumbangkan membuat orang main dari tim Rebellion harus mundur. Gak ada magical damage, gak ada daya dobrak. Dan bahkan lihat saat dia bebas di arah tengah. Ketika kehilangan mid laner ini dia kerugiannya. Mereka gak bisa defense, mereka gak bisa clear minion. Tapi sebaliknya Boots adem anyem di arah top lane. Gak bisa ditumbangkan, gak bisa diganggu. Top lane-nya aman ya kan. Tengahnya di sini masih dipegang sama Sun. Juga bottom lane-nya sih yang menjadi concern untuk Rebellion Zion. Balik lagi mereka harus tumbang atau kalah di perebutan antara X lane dan juga di gold lane. Iya, tapi Kiboy kali ini bakal coba ditahan di area depan. Terjebak dengan satu buah barrier dan bahkan Kiboy masih bisa menahan, masih bisa survive ternyata. Dari gebrakan 4 pemain Rebellion Zion dan bahkan di area midnya Fearless akan tumbang di tangan seorang Boots yang dimana endless-nya tadi memang connect. Tapi lagi-lagi Boots memotong dari area bawah sehingga ngebuat seorang Fearless tidak mampu untuk mundur dengan sangat amat bebas. Kairi. Never Night dikeluarkan. Alexo pada blow. Kairi menggocek, lihat. Udah ganteng, jago, jiggle. Di arah top lane membuat seorang Kairi masih bertahan hidup. Para pemain dari tim Onyx Esports kali ini mengowning dengan 4.000 gold. Yang sangat disayangkan adalah lagi dan lagi. Lihat recall diberikan. Yang sangat disayangkan adalah Popol. Lagi-lagi Popol. Iya. Ketika di pick Popol itu mereka udah mau main objektif diri. Tapi kali ini mereka masih punya solusi. Bawa game ini ke arah late game. Oke. Swallow damage-nya besar. Dan bakal lihat endless charge-nya bakal membuat Swallow tertumbangkan. Gak bisa diselamatkan dan bakal blessing dua cewek. Tiba-tiba membuat Swallow bicara ke sakaratul maut. Mundur ke arah belakang. Mencoba diselamatkan. Masih mau lebih. Dairen muncul dari satu buah rerumputan yang membuat dia harus pulang. Dia ditugaskan untuk clear minion sekarang. Dia udah bukan tim fight lagi. Dia harus split push. Kalau dia nabrak ke para pemain tim Onyx, itu cuma untuk mencelakakan dirinya. Udah gak boleh dia main backline lagi nabrak-nabrak gitu. Gak bisa. Udah gak bisa ya. Tapi kali ini lihat Dairen bakal coba dipukul mundur oleh seorang Boots di area atas. Sementara ini 3 lini yang dipegang sama Onyx Esports semua dipegang kontrolnya oleh Onyx. Gimana caranya Rebellion Zion setidaknya menangin skirmish dulu deh. Gak usah tim fight besar. Gak bisa, dia harus tahan banget. Dan pertama di sini, lihat dari Swallow juga bingung. Ultimate siapa yang mau diambil sekarang? Mau nggak mau cuma Kiboy untuk Kiboy memancing. doang. Tapi kalau dia pakai Kiboy ke dalam sana, itu namanya nyerahin nyawa secara gratis. Itu Bener. namanya. Dia langsung di tengah-tengah di hero yang udah jadi itemnya. Dan juga ini burst damage hero untuk Onyx. Siapapun yang nantinya bakal ketangkep, Kairi endless-nya bakal mudah. Apalagi itu Swallow targetnya dia. Ini kalau dia target Karabut, itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan. Dan bahkan Onyx Esports terasa mau keributan. Bicara ke down. Gak ada lagi soft kill. We are angry sudah dikeluarkan. Dan bahkan double kill. Itu yang diinginkan Momo-chan. Ketika Boots di depan sana, itu yang diinginkan Onyx Esports. Soft killnya gak ada. Gak bisa tercover. Gak punya high ground defensive. Sehingga Eagle ke arah depan. Gak coba dipasangkan kembali. Gak ada Asal pada program. Ada pakai plastic to it. Clear ini dengan cukup cepat. Dan
Rupanya satu-satunya yang membuat seorang Popol menjadi kuat, rupanya cepat sekali hilangnya pun. Oke, tapi masih ada split push juga untuk tim fight yang terjadi. Tadi hanya 4 hero dari Onyx Esports yang ada di tempat sana. Di bagian bottom lane-nya sudah ada Boots yang selalu melakukan split push. Dari di sini besar banget pressure untuk Rebellion Zion karena mereka gak punya space untuk melakukan farmingan. Dan farming mereka di sini adalah menunggu untuk Onyx Esports yang ngirim nantinya minionnya apa bakal. Kalau ditahan oleh Onyx Esports itu bakal sulit banget Rebellion Zion keluar dari situasi seperti ini. Oke, tapi ini yang justru diinginkan oleh Onyx adalah semua source skill dari Rebellion Zion ini mengincar ke arah seorang Boots. Dan Rebellion Zion mereka harus cari target yang lain. Mereka nggak bisa terlalu fokus ke arah seorang Bootsnya yang menjadi garda depan. Dan kali ini dari Rebellion Zion mereka bakal coba di-push di area mid-nya. Wijanarko terpok begitu, perih damage dari seorang cewek. Sementara Kairi bakal berfokus terhadap objektif terlebih dahulu. Fearless dipukul mundur. Lihat animation dari seorang Amon begitu perih. Kairi. Ketika kita fokus ke Wijanarko yang di-poking, kamu lihat ke Fearless-nya. Struggle banget buat pulang. Lelet banget. Diajar. Blessing duet. One chance ditutup cewek. Gak bisa pulang tapi ternyata Mirror Image memancing Swallow. Masuk ke satu buah kandang landak. Itu dia. Duri yang coba diinjak oleh sang banteng terlalu tajam. Dari Iron Kalinas mundur ke arah belakang. Dan Lord harus dimenangkan oleh tim Onyx Esports. 10.000 gold difference. 11-0. Untuk mencoba melakukan kontes. Itu sebuah resiko. High risk, no return. High risk, no return. Ini pintu seperti sudah tertutup oleh Rebellion Zion. Mereka harus bisa memaksimalkan kesalahan yang dibuat oleh Onyx Esports. Tapi panjang jalannya menit demi menit Onyx Esports mereka tetap tidak membuat kesalahan apapun juga. Ini dengan not hashnya nggak boleh tumbang. Iya. Dan ini Kairi burst damage-nya udah gede ya kan. Gila sih, beda levelnya jauh banget guys. Bener. Level 10. Belum level lagi 12. si Sans juga dengan item-item damage jadi punya genius. Shadow Twinblade juga ada di sana. Oke. Bahkan ke Feather of Heaven sebentar lagi. Iya, ini udah enak banget sih buat Onyx Esports. Gimana caranya mereka untuk jaga tempo permainannya. Main lebih disiplin seperti yang Kolo bilang. Jangan sampai ada minor mistake yang bisa dimanfaatkan sama Rebellion Zion. Karena ini dengan Lord pertama yang masih harusnya bisa ditumbangkan dengan cukup mudah oleh Rebellion Zion. Kecuali mereka keculik terlebih dahulu ya. Oh my god, fokus ke arah base rate-nya Onyx Esports. Mereka bakal coba untuk menangin dari kalian di Facebook. Fokus ke arah Ice, lihat harus ditumbangkan. Tidak ada lagi Popol Kupa. Thunderclap push too strong. Kairi bebas. Bahkan Fearless sendiri pun gak bisa memenangkan one by one situation. Dipaksa ke arah belakang. And a shot. Lihat farman dari tim Onyx Esports mereka ingin menyelesaikan game ini dengan cukup cepat. Pada Popol Kupa. Satu gerobak nampaknya impossible. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya minion masuk lagi ke arah belakang. Gak bisa di-defense. Tidak ada satupun yang bisa masuk ke arah belakang. Win of Nature. Fearless down. Dan this is Onyx Esports menolak turun dari pucuknya. Menolak turun dari pucuk dan mengamankan game ketiga untuk Onyx Esports 2-1. Dan masih di pucuk ya untuk tim dari Onyx Rebellion Zion. Mereka sempat nahan di game pertamanya. Namun setelah pertukaran dari roster masuk Kairi, ini terlihat malah matchnya lebih mendominasi untuk orang Onyx. 0-16. Gila sih. 0-16 itu dominasi satu sisi yang sangat-sangat tinggi kalau bisa aku bilang, Bu. Iya, nggak dikasih nafas sama sekali bahkan dari early-nya di mana mereka punya Popol Kupa. Ada Heist di sana, tapi Heist di sini digencet dari awal di gold lane-nya dan dia nggak bisa. Akhirnya Popol Kupa nggak berhasil untuk menjalankan objektif yang seharusnya bisa diamankan. Turret misalnya, plating untuk turretnya nggak ada sama sekali tadi. Dan team fight demi team fight-nya dengan kehadiran dari burst damage yang dimiliki oleh Amon. Dengan adanya juga Julian, ini dia kombinasi Enhanced Chain dan juga Endless Shard yang tadi terlihat. Dan itu damage begitu dalam dan bahkan sekelas misalnya dari Fearless saja yang coba untuk mendekat atau Wijanarko misal dengan Grok-nya. Itu dicicil-cicil. Iya, dan Grok kan dia physical defense tebel, tapi tidak untuk magical di awal-awal permainan. Dan bahkan mulai small mistake di arah bottom lane dengan solo kill first blood aja. Itu dia, Onyx itu suka memanfaatkan kesalahan musuhnya. Bener-bener dipaksa banget. Dimana Onyx Esports kita lihat laning phase-nya langsung